Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada kesempatan malam kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam mata kajian Imla setiap malam Ahad. Dan malam Ahad ini kalau pada umumnya manusia adalah akhir pekan ini digunakan untuk istirahat. Namun pada malam kali ini Allah masih mengizinkan kita semuanya untuk tetap berada dalam salah satu aktivitas yang mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah cintai, yaitu masih belajar sebagian kecil dari ilmu syar'i yang ada dalam Islam ini. Sebelum kami menyampaikan beberapa informasi dan materi, akan kami sampaikan terlebih dahulu kepada segenap mahasiswa bahwasanya untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kelima, dan pertemuan ini kami sudah merencanakan untuk mata kajian Imla itu ada yang menggunakan Google Classroom, yang kedua adalah dengan media Zoom. Dan pada kesempatan pertemuan yang kelima ini kita menggunakan media Zoom, dan sebagian atau mungkin sepertiga dari peserta sudah hadir, dan yang lain adalah mungkin masih akan bergabung dalam waktu yang tidak lama lagi insya Allah. Dan perlu kami sampaikan kepada segenap mahasiswa, absensi untuk kajian ataupun pertemuan kali ini seperti yang sebelum-sebelumnya menggunakan Google Form yang sudah kami bagikan di chat, dan untuk rekan-rekan mahasiswa yang kemarin belum menginput namanya karena kami dapat informasi ada kelas G, sementara data di kami itu tidak ada kelas G, dan kemudian kami cross check ternyata ada yang digabung ke kelas F. Maka monggo nanti yang memang namanya tidak disebutkan, maka silahkan menginput nama sendiri di kelas G. Kami sudah membuat 6 ataupun membuat absensi baik dari kelas A, B, C, D, E, F, dan G. Sehingga semuanya memastikan dirinya adalah telah mengisi absensi. Kemudian pada kesempatan kali ini kami sifatnya adalah akan mengupas pertemuan yang ada di pertemuan yang keempat. Jadi kemarin ada tugas di pertemuan 4 di mana saya menyampaikan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dicatat dan untuk ditulis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kupas beberapa kalimat-kalimat yang pernah dicatat oleh semua peserta Zoom meeting ini. Kita akan coba jelaskan secara rinci kenapa penulisannya adalah harus sesuai dengan kaidah yang kita pelajari. Baik, kami akan menge-share. Pertama kali adalah terkait dengan hadis yang kemarin kita sampaikan. Mohon nanti yang belum bisa gabung, kami punya rekaman, nanti akan kami insya Allah upload di YouTube. Setelah rekaman kami simpan, kemudian bagi yang memang menghendaki materi ini diputar kembali, maka bisa melalui YouTube yang nanti akan kami proses. Dan untuk pertemuan kali ini belum kami linkkan,
Jadi nanti bagi yang belum hadir bisa mengikuti penjelasan berikutnya adalah lewat YouTube setelah kami menguploadnya. Pertemuan yang lalu kami memerintahkan kepada segenap mahasiswa untuk menulis hadis Rasulullah SAW, dan menunggu sebentar kami coba share materinya. Pertemuan yang lalu, tulisannya sudah kelihatan ya, Mas dan Mbak, sudah kelihatan semua belum materinya? Sudah, Tad. Sudah ya? Sudah. Siap. Ini hadis yang kemarin kita baca. Ada yang bisa membacakan hadisnya? Dari peserta yang hadir, dimulai dari ini. Ada yang mau membaca, silakan. Ada? Dari kelas A, B, C, sampai G. Ada yang berani membaca? Tidak masalah. Kalau ternyata bacaannya salah, maka kami coba betulkan. Ada nggak yang berani membaca? Mas Saya Ade Sulaiman atau Mas Zulfan Hidayat atau siapa? Monggo, ada yang berani membaca perwakilan? Saya Tad. Satu orang, silakan. An Abi Abdillahi Jabirin bin Abdullah al-Ansori radhiyallahu anhuma anna rajula sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sholaitu al-maktubata wa sumtu ramadana wa halaltu al-halala wa haramtul haramu wa lam azida ala dalika syai'an adhulul jannata qala na'am rawahul Muslim. Baik, siapa namanya? Siapa namanya, Mas? Muhammad Sulfan Hidayat. Muhammad Sulfan Hidayat. Oke. Putri satu orang. Saya Ustaz. Silakan, namanya siapa? Erina. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man Abi Abdillahi Jabirini. Abdillahi al-Ansori radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sholaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtu harama wa lam azid ngala dzalika syai'a a'adkhulul jannata faqala na'am rawahu Muslim. Baik, terima kasih. Berikutnya, saya minta ada yang menerjemahkan dulu ya. Menerjemahkan dari Putra, silakan. Saya, Tad. Ya, silakan. Yang artinya dari Abi Abdullah Jabir Abdillah dari kalangan Ansor, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana menurutmu jika aku mengerjakan sholat-sholat yang wajib dan aku melaksanakan puasa Ramadan dan aku halalkan yang halal dan haramkan yang haram dan aku tidak melakukan apa yang kami sebutkan, apakah aku bisa masuk surga? Rasul bersabda, ya.
HR Muslim. Tadi apa? Dan aku tidak apa? Walam azid ala dzalika syai'a, apa artinya? Dan haram. Yang mana tadi? Tadi ini walam azid ala dzalika syai'a artinya apa? Apakah apa yang kami sebutkan kan? Coba yang Putri, satu lagi. Silakan dari Putri. Sebelum nanti kita membahas tentang imla'nya. Putri, ada yang bisa menerjemahkan? Kemarin kami minta untuk diterjemahkan. Silakan. Saya Ustadz. Silakan, namanya? Nanda Zahratul Fuadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana menurutmu Rasulullah jika aku mengerjakan sholat-sholat yang wajib dan mengerjakan puasa wajib bulan suci Ramadan? Aku halalkan yang halal, aku haramkan yang Allah haramkan, dan Rasulullah SAW haramkan, dan aku tidak melakukan selain yang kami sebutkan. Apakah aku bisa masuk surga? Rasul SAW bersabda, iya. Hadis riwayat Muslim. Baik, ahsanti barakallahu fiik. Hadis ini dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim punya kitab namanya Sahih Muslim. Lebih tinggi lagi derajat kesahihannya adalah dimiliki oleh kitab yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari. Jadi dua kitab ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, kecuali yang pertama adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari, bernama Sahih Bukhari, dan yang kedua Sahih Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Arba'in An-Nawawiyah, dijelaskan, An Abi Abdillah. An Abi Abdillah. Di sini kalau kita lihat, jadi kalau antum menulis alif ini tanpa ada hamzah itu salah. Harus pakai alif, harus pakai hamzah. Jadi kalau alif itu berarti seperti huruf 1 atau angka 1. Kalau hamzah itu dibaca, tapi kalau alif tidak dibaca. Saya ulangi, kalau alif itu adalah tidak dibaca, tetapi kalau hamzah itu dibaca. An Abi Abdillahi. Ini ada kata-kata Allah ya. Allah itu di sini tidak ada hamzahnya, ya kan? Dalam kata-kata Abdillah ini ada tulisan Allah. Allah tidak ada hamzahnya. Kalau ini ada hamzahnya. Kemudian dibaca Abdillah, bukan Abdin Allah, bukan, tapi An Abi Abdillah. Dalnya berharokat kasroh. An Abi Abdillah, Allahnya tanpa adanya hamzah. Hamzah adalah di atas alif. Hamzah mempunyai beberapa kedudukan, di antaranya di atas alif, bisa di atas wawu, atau di atas ya, dan seterusnya. Jabir bin Abdillah, Jabir bin Abdillah, ini juga sama. Jadi Abdullah yang dimaksud dengan Abu Abdillah, bapaknya Abdullah adalah Jabir, dan Jabir ini adalah anaknya Abdullah juga. Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dan Al-Ansari ini ditulis alifnya dan di atasnya ada hamzah. Al-Ansari. Rekan-rekan mahasiswa, kalau saya bacakan ya, An Abi
Abdillahi Jabir bin Abdillahil Ansari ya. Jadi kalau kami membaca disambung Abdillahil Ansari. Alif lam di sini tidak dibaca. Ini namanya alif lam apa? Ada yang bisa menyebutkan? Alif lam di sini? Rekan-rekan mahasiswa. Namanya alif lam apa? Qamariyah, Ustaz. Qamariyah atau Samsiah? Qamariyah. Contoh Qamariyah yang lain apa? Al-qalamu. Al-qalam. Syamsiah. Putri. As-sama'u. As-sama'u. Taib, ahsanti. Taib. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi. Radhiyallahu. Alifnya tidak ada. Kalau ini, kalau tanpa hamzah namanya alif. Tapi kalau ada hamzahnya namanya hamzah. Dan itu dibaca. Anna, ini alif atau hamzah? Saya mau tanya kepada antum semuanya. Ini alif atau hamzah? Hamzah. Hamzah alif. Hamzah. 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 Kenapa dia baca hamzah? Karena di atasnya ada alif. Karena dibaca. Ya, karena Ada dibaca. harokat. Ya, kalau ada harokatnya a i u ya itu namanya hamzah. Tapi kalau contohnya Rasulullah ini tidak ada. Tidak ada hamzahnya. Anna ini harus ada itu. Jadi kalau ternyata tidak ada hamzahnya, itu sebenarnya dalam kaidah ilmu imla itu salah. Kalau tidak ada hamzahnya, itu salah. Rojulan, seseorang, bahwasanya seseorang sa'ala. Sa'ala itu juga ada hamzahnya ya. Ini hamzah yang ada di atas alif. Nah, jadi ada hamzah yang ditulis di atas alif, ada yang di atas wawu. Nanti kita akan kupas lah. Atau sebenarnya sudah pernah dikupas dalam pertemuan di semester yang pertama. Nanti coba kita ulang lagi. Sa'ala Rasulullahi sallallahu. Saya mau tanya, kalau ini namanya alif apa? Sallallahu. Ini kan ada lam, kemudian ada apa namanya? Seperti iya ya. Ini namanya alif. Ada yang bisa menyebutkan? Lupa? Alif layyinah. Seperti contohnya apa kalau dalam Al-Qur'an? Wasyamsi waduhaha. Atau wadduha. Wadduha itu dibaca panjang. Wadduha. Duha itu berakhir dengan dengan alif atau berakhir dengan alif yang bentuknya ya. Coba dijawab. Wadduha itu ditulis di atas alif ataupun di atas ya. Ada yang bisa? Rekan-rekan mahasiswa? Alif yang berbentuk ya, Ustadz. Namanya alif layyinah. Alif layyinah. Baik. Oke, jadi alif bentuknya berbeda-beda ya. Jadi itu dikatakan alif, cuma itu layyinah. Baik. Sholla kalau berhenti, sholla berarti dia bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Shallaitu, ya, shallaitu ini berarti aku telah mengerjakan salat. Tapi kalau di sini sallallahu alaihi wasallam faqala. Faqala. Ini namanya alif atau hamzah? Yang ada huruf apa namanya?
warna birunya. Kelihatan ya warna birunya ya? Mbak dan Mas, kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Oke, ini namanya alif atau hamzah? Alif. Alif. Alif, taib. Alif. Alif. Dibaca panjang. Ara'aita idza shallaitul maktubata. Ini hamzah. Ara'aita dari kata-kata ra'aitu. A-nya di sini adalah bentuk alif lam istifham yang untuk bertanya. Jadi misalkan, apakah kamu puasa? A anta shaim, ya kan? A itu artinya adalah apakah, bisa juga menggunakan kata-kata hal. Hal anta shaim, apakah kalian berpuasa? Apakah kamu berpuasa? Nah, di sini cukup juga diwakili dengan satu huruf yaitu hamzah, tapi maknanya adalah apakah. Aro'aita. Tapi kalau di sini maksudnya adalah menanyakan pendapatmu. Apakah pendapatmu? Aro'aita. Bagaimana pendapatmu? Bisa diartikan apa pendapatmu, wahai Rasulullah, atau bagaimana pendapatmu. Tapi di sini adalah alifnya satu ini adalah kita namakan dengan alif lam alif istifham. Sebentar, kita nunggu iklan dulu. Ada pengumuman dari pesantren, benar. Kami ulangi lagi. Ini namanya alif lam istifham untuk pertanyaan. Ara'aita idza shallaitul maktubata. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah idza apabila. Ini alif kemudian di bawahnya adalah hamzah. Ya. Idza shallaitul maktubata. Apabila aku salat wajib. Maktubat itu berarti salat 5 waktu. Wasumtu ramadhana, dan aku puasa di bulan suci Ramadan. Wa ahlaltul halala, dan aku halalkan perkara-perkara yang dihalalkan oleh engkau. Ini kalau ini adalah ahlaltu dari kata-kata ahalla yuhillu. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa belajar ilmu shorof, maka di sana ada kata-kata ahalla, 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 ahallu, ahallat, ahallata, ahlalna, ahlalta. Nah, ahlaltuma, ahlaltum, ahlalti, ahlaltuma, ahlaltunna, ahlaltu, ahlalna. Materi shorof diajarkan ya di kajian ya. Ini juga bentuknya sama. Ahlaltu al-halala. Wa harramtul harama, dan aku haramkan yang haram. Al-harama itu kalau kita baca dari awal seperti itu. Tapi ketika sebelumnya ada kalimat, maka alifnya di sini tidak dibaca. Ya. Ini namanya alif wasol. Wa harramtul harama. Alif lamnya tidak kelihatan. Wa harramtul harama. Walam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak menambah sedikit pun, ya, tidak melakukan perkara-perkara yang sunnah. Dia hanya sholat, kemudian Ramadan dia lakukan puasanya dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan tidak menambah ibadah yang lain. Adkhulu, ini juga sama. Namanya alif apa? Tadi saya menyebutkan adkhulul jannata. Ada yang bisa menyebutkan? Rekan-rekan mahasiswa. Alifnya namanya apa? Alif wasol. Bukan. Alifnya namanya apa? Tadi saya alif yang digunakan untuk pertanyaan namanya? Alif istifham, Ustaz. Alif istifham. Atau harfu istifham, huruf untuk
menanyakan. Adkhulul jannata, maka di sini ada tanda tanya. Itu namanya, kalau ini dalam bahasa Arab namanya alamatul istifham. Kalau bahasa Arab namanya alamatul istifham, tanda tanya. Qala na'am. Jadi rekan-rekan mahasiswa, kalau dalam penulisan kita dan Arab itu pun ketika ada qala, maka di sana ada tanda 2 ya. Titik 2 atas bawah. Ini menunjukkan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang. Qala na'am. Apakah aku akan masuk surga wahai Rasulullah? Qala na'am. Iya, kamu akan masuk surga. Sekarang coba kita lihat beberapa penjelasan ya. Kita revisi sebentar tentang, setelah ini kami akan bacakan PowerPoint, terus dialog sebentar, setelah itu kita akhiri. PowerPoint-nya kelihatan, Mbak dan Mas? Belum, Ustaz. Belum? Sudah. Bisa kelihatan? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Sudah. Oke, ini pernah kita bahas. Kaidah penulisan. Hamzah. Hamzah ditulis beragam bentuk. Terkadang ditulis di atas waw, di atas alif, di atas ya, atau dia sendirian. Berikut ini ketentuan penulisan hamzah. Hamzah di awal kalimat, ditulis di atas alif. Contohnya aqra'u. Ya. Aqra'u. Ini adalah hamzah yang dibaca. Kalau ini hamzah wasol yang disambung, atau bahasanya alif ya. Karena di sini pembahasannya hamzah di awal kalimat ditulis dengan alif. Ditambah dengan alifnya, yaitu seperti huruf 1. Nah, cuma kalau di sini adalah hamzah wasol, tidak, kalau saya mengatakan wal fatihah, berarti alifnya tidak dibaca. Kalau al-fatihah itu karena dibaca al-fatihah, maka a-nya itu jelas. Al-fatihatu uktub. Uktub ini juga hamzanya wasol. Kalau disambung waktub. Al-Islam di sini. Al yang pertama ini tanpa hamzah. Kalau Islam itu ada hamzahnya. Jadi hamzah di awal kalimat ditulis dengan alif. Kemudian berikutnya terkait dengan hamzah, ada juga yang ditulis di tengah. Dan ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Hamzah berharokat fathah. Hamzah berharokat fathah setelah dhammah ditulis dengan waw. Benar, ini kami mundur dulu. Hamzah sukun ditulis dengan huruf yang cocok kepada harokat sebelumnya. Contohnya adalah i'dzan. I'dzan ini, kata-kata i'dzan ini, hamzahnya berada di atas huruf ya, karena sebelumnya adalah kasrah. Bi'run. Bi'run, hamzahnya berada di atas ya, karena sebelumnya adalah kasrah. Yu'minu, hamzahnya di atas wawu, karena huruf sebelumnya berharokat apa? Yu'minu. Dhammah. Dhammah.
lu'lu'un, permata. Hamzahnya ditulis di atas Wow. wawu karena Wawu. huruf sebelumnya berharokat Dhammah. dhammah. Ya'muru, hamzahnya ditulis di atas alif karena huruf sebelumnya Fathah. berharokat fathah. Yang ba. Jadi ini materi dasar sebenarnya. Jadi kalau aslinya orang itu yang harusnya menulis dengan ada hamzahnya, kemudian tidak ditulis ada hamzahnya saja, itu sebenarnya sudah salah. Kalau dalam kaidah ilmu imla ini. Hamzah berharokat ditulis dengan huruf yang cocok kepadanya dengan beberapa pengecualian. Contoh sa'ala. Ini adalah hamzahnya di atas alif karena dia sendiri berharokat fathah. Hida'atun, hamzahnya di atas alif karena dia sendiri berharokat fathah. Ro'aitu di atas fathah. Ro'aitu. Yaqra'u di atas apa? Yaqra'u. Yaqra'uhu. Wawu. Di atas wawu karena harokat Dhammah. dhammah. Meskipun sebelumnya adalah harokatnya fathah. Tidak ada pengaruh karena dia sendiri berharokat dhammah. Kalau yang di atas tadi berharokat sukun. Raufun juga hamzahnya di atas wawu. Saima di atas ya karena dia sendiri berharokat kasroh. Juz'iyun juga berharokat kasroh dan ditulis di atas iya. Nanti materi ini kami share kembali kepada semuanya. Kemudian ketentuan ini memiliki 3 pengecualian sebagai berikut. Fuadun, fuadun. Ini ada beberapa pengecualiannya. Fuadun ini adalah hamzahnya ditulis di atas wawu. Padahal huruf hamzah itu fathah dan huruf sebelumnya adalah dhammah. Ini adalah ada beberapa pengecualian. Hamzah berharokat fathah setelah dhammah ditulis di atas wawu. Su'alun, su'alun itu juga adalah hamzah berharokat fathah dan sebelumnya berharokat dhammah. Contoh yang lain ada yang bisa menyebutkan? Fuad itu berarti hati, soal itu berarti pertanyaan. Berikutnya, hamzah berharokat fathah atau dhammah setelah kasroh atau ya sukun ditulis di atas ya. Contohnya fi'atun. Fi'atun. Hamzahnya sendiri itu adalah berharokat fathah. Tetapi karena sebelumnya berharokat kasroh ditulis di atas ya. Ini beberapa pengecualian, tidak berlaku untuk umum. Yukhti'una itu juga meskipun berharokat dhammah, tapi karena sebelumnya kasroh maka ditulis di atas ya. Khoti'atun sebelumnya adalah ya, kemudian ya sukun, kemudian hamzah itu berada atau berharokat fathah maka ditulis di atas ya. Syai'an juga sama, sebelumnya berharokat sukun dan dia sendiri berharokat fathah maka ditulis di atas ya. Dan fai'uhu juga sama. Dan seterusnya ya, kalau saya baca secara secara rinci mungkin akan membingungkan. Kira-kira dari yang saya sampaikan ada atau tidak pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Bismillahirrahmanirrahim. Saya pastikan tiga kalinya. Cukup ya? Baris Gunung Mufarrol kelas 8A. Benar. Angka kelas 8A.
Muhammad Helmi kelas 9C, Reza Terakhir Mas. Maaf tadi mikrofon saya matikan karena kalau jam segini pesantren itu masih banyak pengumuman pengondisian anak-anak untuk istirahat dan yang lain. Terakhir untuk keterangan dari hadis yang saya bacakan tadi. Ini ada beberapa contoh sampel ya. Coba ada yang bisa membacakan ini sebelum akhir? Dari Putri dulu, Mbak. Ada yang bisa membaca nggak, Mbak? Dari Mbak ataupun Mas, monggo silakan. Ada yang bisa? Qala, yang benar itu bacanya qala Ibnu Hajarin Al-Haytami rahimahullah, atau yang kedua qala Ibnu Hajarin Al-Haytami rahimahullah. Yang benar itu yang bagaimana? Rekan-rekan mahasiswa, mohon dijawab. Yang benar itu bacaan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama adalah qala Ibnu Hajarin, atau yang kedua qala Ibnu Hajarin. Yang benar yang pertama atau yang kedua? Yang pertama tadi. Yang pertama. Yang pertama. Qala Ibnu Hajarin itu atau qala Ibnu Hajarin? Yang kedua. Kedua Ustaz. Yang Kedua. kedua ya. Bukan yang pertama ya. Tapi yang kedua. Qala. Benar. Ini jam Mekah ini. Benar. Ini azan di sana, maaf. Bingung matikannya di mana. Oke, sudah saya matikan. Sudah pada sholat isya semua ya? Sudah. Ya. Jangan sampai ikut imla tapi nggak sholat isya. Mendingan sholat isya dan ikut imla. Qala al-qadi Iyadu. Qala al-qadi Iyadun ya. Ini kalau seperti ini juga sama. Yang benar adalah qala al-qadi. Qadi, bukan qala al-qadi. Kalau qala al-qadi itu salah. Maka alif lam yang seperti ini tidak ada hamzahnya. Ini juga alif saja tidak ada hamzahnya, maka ini adalah kita namakan dengan wasol, alif wasol atau hamzah wasol, tidak ada hamzahnya. Kemudian kalau yang seperti ini kita baca aro'aita. Ini karena ada hamzahnya kita baca aro'aita. Ahlaltul halala, ya kan? Kalau ahlaltul halala ini jelas a. Kalau tul halala alifnya nggak kelihatan, nggak ada suaranya. Ahlaltul halala ini namanya hamzah wasol. Ini juga namanya hamzah wasol. Ini juga namanya hamzah wasol atau alif lam qamariyah. Dan ini juga namanya hamzah wasol karena tidak ada alifnya. Kalau
kalau di depan, saya mau tanya dulu, ini terakhir banget. Alhamdu itu ada hamzahnya atau tidak ada? Penulisannya. Alhamdu itu yang benar, alifnya itu ada hamzahnya atau tidak? Ada, Ustadz. Coba dicek dulu, Mbak. Yang benar ada hamzahnya tidak? Enggak. Ada atau tidak? Enggak ada. Tidak ada, Ustadz. Tidak ada kan? Ya, Kalau enggak saya, ada. ya karena itu kalau hamzahnya nggak ada, tapi karena posisinya di depan, maka kita mengatakan alhamdu. Tapi kalau kita misalkan baca dari alhamdulillah, dari Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Maka bisa saja disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak menyebutkan alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dan seterusnya. Tapi qiraah yang seperti itu enggak ada, ya. Qiraah yang seperti itu enggak ada. Adanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya sudah diputus terlebih dahulu. Nah, tapi karena posisinya di depan, maka juga dibaca dengan jelas. Kalau yang seperti ini, benar. Ini kelihatan Arabnya enggak, Mbak? Atau Mas? Benar. Nah, haramtul harama. Ini kita namakan hamzah wasol. Apa yang disebut dengan haramtul haram dan aku haramkan yang haram adalah ijtanabtuhu mu'taqidan hurmatahu. Yang disebut dengan aku haramkan yang haram adalah aku menjauhi yang haram dengan berkeyakinan akan keharamannya. Itu namanya haramtul harama. Demikian dari kami. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mohon maaf karena keterbatasan mungkin ada yang belum bisa mengikuti karena sinyal dan seterusnya, maka nanti tolong disampaikan kepada rekan-rekan yang belum bisa hadir di Zoom meeting ini untuk bisa mengikuti di YouTube. Insya Allah akan kami upload dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu imla ini adalah ilmu alat saja, bukan ilmu yang pokok, penyempurna saja. Kalau ilmu-ilmu yang lain sangat penting, tapi ketika kita menguasai ilmu ini juga maka akan memiliki keutamaan, ya, memiliki kemampuan. Sebagaimana orang bisa mengupas Al-Quran, bisa mengupas Sunnah Rasulullah, kalau dia memiliki kunci-kunci dari ilmu bahasa. Dan ilmu bahasa meliputi ilmu nahwu dan sorof, ilmu balaghah, dan ilmu-ilmu yang lain. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan tolong dipastikan semuanya mengisi absensi yang sudah kami berikan. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.